Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS. Berharap Pak temui anak-anak sekalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Pak ajak anak-anak semua untuk kita menghadap Tuhan dalam doa, mohon bimbingan dan tuntunan Tuhan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pagi hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Itu dengan kompetensi dasar. Yang pertama itu menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang kedua itu menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dengan tujuan pembelajaran itu yang pertama, memahami pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, itu mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Kita bahas yang pertama itu tentang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Yang berikut itu seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, itu baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Itu yang disebut dengan mobilitas sosial. Mobilitas sosial dapat berupa pergerakan sosial ke atas, juga pergerakan sosial ke bawah. Mobilitas sosial menurut para ahli. Itu yang pertama menurut Paul D. Horton. Dia mengatakan bahwa mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Yang berikut itu menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack. Itu dia mengatakan bahwa mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial itu mencakup sifat hubungan antar individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dan kelompoknya. Yang berikut itu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada dua. Yang pertama itu ada mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal itu adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Itu baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing maupun turun ke tingkat lebih rendah atau social sinking.
Sedangkan dimaksud dengan mobilitas sosial horizontal itu adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas sosial vertikal. Nah, mobilitas sosial vertikal itu dibedakan menjadi dua. Itu yang pertama, mobilitas vertikal atau ke atas yang dinamakan dengan social climbing, dan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Nah, yang dimaksud dengan mobilitas sosial ke atas atau social climbing itu adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Yang berikut itu mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking itu merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Contoh mobilitas vertikal ke atas itu misalnya seorang guru kelas yang memiliki prestasi dan kinerja yang baik, kemudian dia dipromosikan menjadi seorang kepala sekolah. Ini status sosialnya naik. Yang berikut misalnya saja seorang anak petani yang kini sudah menjadi seorang anggota TNI atau tentara, prajurit. Status sosialnya naik karena dia dulunya hanya seorang anak petani. Yang berikut misalnya saja seorang warga biasa, kemudian dia dipercayakan menjadi seorang ketua RT. Status sosialnya naik. Dulunya dia hanya seorang warga biasa, kini dia menjabat sebagai seorang RT. Sedangkan contoh mobilitas vertikal ke bawah itu misalnya saja seorang manajer perusahaan yang kinerjanya buruk, kemudian dia diturunkan menjadi seorang karyawan biasa, status sosialnya turun. Ada pula misalnya seorang pengusaha sukses yang mengalami kebangkrutan, akhirnya ia kini hanya menjadi seorang warga biasa. Atau bisa juga seorang pejabat yang korupsi, kemudian dia masuk penjara. Itu dengan sendirinya status sosialnya juga turun. Sedangkan mobilitas sosial horizontal itu adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Sebagai contoh misalnya palampirkan, seorang anggota TNI, prajurit TNI, dia dipindah tugaskan ke daerah lain. Nah, di sana dia tetap menjadi seorang prajurit TNI, statusnya tidak berubah. Atau misalnya saja, seorang warga biasa, dia berpindah domisili ke daerah yang lain. Di sana dia tetap menjadi seorang warga biasa. Atau misalnya juga, seorang guru kelas, dia dipindah tugaskan ke sekolah lain. Nah, di sekolah lain yang di tempat tugas baru itu dia juga tetap menjadi seorang guru kelas. Status sosialnya tidak berubah. Anak, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Pak harap anak-anak semua tetap jaga kesehatan, patuhi protokol pemerintah, tetap di rumah. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.